Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pengen bahas oli mesin apa yang cocok sebagai oli transmisi. Ya sebenarnya ya yang namanya transmisi itu bedanya adalah kalau transmisi bebannya sering lebih besar daripada oli mesin. Walau ya ini juga tergantung dari tipe kendaraannya ya. Karena contohnya lah untuk oli motor matic, untuk oli transmisi atau oli gardan, mungkin karena ya ada yang ngomong kalau transmisi nih mas, yo pengertiannya transmisi yo abu-abu yo, karena arti bahasanya, arti apa jenenge harafiahnya, transmisi itu ya memindahkan. Nah sementara yang oli gear yang di motor matic itu ya memindahkan tenaga dari bagian CVT menuju roda pakai gigi rasio, juga ada apa jenengnya gigi miringnya, apa jenengnya helikal, lali saya jenengnya. Jadi gigi miring itu merupakan sesuatu yang khas ada pada gear atau transmisi. Bagian gigi yang miring-miring itu membutuhkan perlakuan yang khusus karena di bagian itu ada gesekan dan benturan yang kuat. Jadi ada tenaga yang menggesek. Jadi pada bagian itu sangat dibutuhkan sekali yang namanya anti gesek. Orang itu kalau ngomong transmisi biasanya adalah yang ada perpindahan giginya. Jadi kalau ada mobil transmisi matic itu ya artinya yang ada giginya. Transmisi manual, transmisi matic yang nggak ada giginya kalau di mobil ya oli gear ya. Jadi orang ngomong kalau di motor ya namanya gear juga. Untuk keperluan olinya, orang pasti rekomendasi kalau untuk gear ya pakai oli gear, baik ini untuk motor matic ataupun untuk mobil atau transmisi manual mobil. Nah yang jadi masalah adalah selama ini penulis menemukan bahwa satu, cairan dari oli gear itu biasanya buruk, cepat hitam, cepat rusak, dan cepat jadi encer. Jadi walau olinya single grade ya, kita ngomong merek saya Pertamina sih ya, penulis belum nyoba Spirak ya, kapan-kapan nyoba oli Spirak sebagai oli mesin, tapi rasanya ya podo ae sih. Jadi penulis nyoba roret, baik roret 90 ataupun roret 140, itu ya nggak stabil ya kekentalannya ya, cepet sekali encer. Jadi yang namanya roret 140 itu kan kental ya, tapi dipakai ngebut sekali langsung encer. Penulis kan pakai oli apa jenengnya, wis mbok lali, pokoknya olinya itu sudah jadi encer. Nah penulis pergunakan roret sebagai aditif. Harapannya dengan dicampur roret, olinya jadi lebih kental. Ya, memang jadi lebih kental, tapi cuma sebentar. Sebentar toh. Setelah sekitar 10 km dipakai ngebut, encer sudah olinya. Nah ini berlawanan sekali dengan oli gear ya, yang merek merek selain Pertamina. Penulis nyoba dua oli gear yang pakai di mesin. Yang satu adalah GGI, yang satu adalah dari pabriknya Jumbo. Apa ya olinya ya? Lali. Mungkin oli gear Jumbo kalau nggak salah ya. Penulis milih dua merek itu karena murah. Karena ya ngapain pakai oli gear kalau
harganya malah lebih mahal daripada oli mesin. Tujuannya penulis pakai oli gear sebagai oli mesin ya, niatnya itu pengen nyari oli yang shear stability-nya bagus. Jadi karena oli gear itu single grade, harapan penulis olinya itu kalau dipakai ngebut kekentalannya tetap stabil. Nah, untuk dua merek ini, merek Jumbo dan GGI, sepertinya terwujud itu. Olinya memang kekentalannya termasuk sangat stabil. Dipakai ngebut, penurunan kekentalannya nggak banyak. Ada kelemahan, tapi ya itu nanti. Tapi kemudian penulis nyoba oli Roret 90 dulu. Wah, penulis jadi kecewa sekali ya ketika nyoba Roret itu olinya kok jadi encer, jadi cepet encer, nggak sesuai harapan. Dengan merek Jumbo dan GGI itu beda jauh sekali. Belum lagi dari daya tahan panas yang cepet hitam. Jadi kayaknya oli yang cepet hitam itu memang karakternya cepet encer ketika dipakai ngebut. Oleh karena itu ya penulis juga nggak berani ya nyoba oli Winggear, karena oli Winggear itu ketika dipanasi cepat sekali jadi encer. Ya walau karena kepepet penulis beberapa kali sih, udah 2 kali ya pakai Winggear. Dipakai aman sih, kayaknya ya kekentalan tetap. Cuma rasanya kayak gak licin gitu ya. Gak licinnya dari tanda suara tik 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 gitu ya. Jadi ketika jalan pelan ngegas itu kok jadi bunyi tik tik. Biasanya kalau cirinya gitu olinya sudah waktunya diganti oli gear. Saya ingat penulis ya, soalnya penulis nggak begitu perhatikan. Suara tik tik itu biasanya waktu agak nanjak ya. Ada beberapa orang yang ngomong kalau suara tik-tik itu asalnya dari aditif. Jadi pakai meseran SAE40 bunyi tik-tik, pakai meseran B40 nggak bunyi tik-tik. Ya sih itu nanti. Jadi olinya cepet encer, itu yang jadi masalah. Penulis nyobanya ya jadi oli mesin ya. Sebagai oli mesin gimana olinya? Jadi kelemahan pertama itu ya, oli gear yang beneran itu cepat jadi encer. Ya ketika dipanasi cepat jadi hitam. Walau ya memang dipanasi jadi hitam ini untuk oli transmisi belum tentu relevan ya. Kalau olinya dipakai oli gear. Kalau dipakai oli transmisi mobil, oli transmisi manual, nah itu mungkin ceritanya beda lagi, karena ya setahu penulis oli transmisi manual itu bakal kena panas yang tinggi ya. Terus yang berikutnya adalah soal aditif. Nah tadi penulis sudah cerita kalau yang untuk tanjakan macam-macam itu yang cocok adalah oli dengan aditif yang banyak, oli gear yang aditifnya banyak. Jadi untuk pemakaiannya kalau pakai meseran SAE40 sebagai oli gearnya motor matic itu masih ada bunyi tik-tik. Kalau pakai meseran B40 sudah enggak, jadi halus. Nah yang unik ya, yang unik kan di klub oilclub.ru, oilcelup.ru itu sering ya banyak orang yang posting hasil VOA Virgin Oil Analysis uji lab partikel untuk oli transmisi, ya juga oli samping, oli mesin dan seterusnya ya. Tapi itu juga ada oli gear juga, ATF juga ada. Tapi ya kita ngomong oli gearnya saja. Di situ ada GL4, ada GL5 gitu ya.
Nah ternyata di oilclub.ru aditif oli transmisi, oli gear itu malah sedikit ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan loh ya, aditifnya sedikit. Kayak kalsium, kayak magnesium itu cuma piro. Kandungan zinc juga ada yang 0, ada yang 50. Pokoknya angkanya nggak sama kayak oli mesin. Jadi kalau oli mesin zincnya itu ono piro gitu, ratusan ppm. Sulfurnya ratusan ppm. Ada moli, ada boron. Fosfor juga ada. Nah di oli gear itu minim. Padahal zat-zat itu merupakan ya seringnya adalah aditif anti aus. Aditif anti wear, anti aus. Nah kan unik ya, oli gear yang butuh apa jenenge aditif kok malah minim aditifnya. Ya ini penulis sudah bahas di video sebelumnya ya. Jadi ya penulis posting juga screenshot dari hasil uji analisa olinya. Tapi ya mengapa kok malah yang oli gear itu aditifnya sedikit? Padahal kalau katanya ahlinya, oh jangan pakai oli G5 karena oli G5 itu aditifnya banyak. Ada yang sampai ngomong 6% segala. Harus pakai G4 karena aditifnya lebih sedikit gitu ya. Kepercayaannya seperti itu. Tapi ketika kita lihat dari hasil analisa oli, kok malah nggak banyak, kok malah sedikit. Jadi omongan ahli-ahli termasuk dari Motor Oil Geek gitu yang sering uji lab itu, omong kosong. Faktanya dari uji labnya, oli manual itu aditifnya sedikit. Dan ini juga penulis rasakan ketika make oli gear sebagai oli mesin. Gak kerasa aditifnya, terasa minim aditifnya. Jadi penulis make jumbo ya terasa minim aditif. Make oli GGI, oli gear loh ya, oli gear GGI 140, oli gear jumbo 90 kalau nggak salah, SAE 90 sama SAE 140. Minim aditifnya, gak kerasa aditifnya. Nah ini loh ya yang bikin penulis bingung, kenapa kok malah oli gear itu aditifnya minim. Olinya juga single grade. Kenapa kok oli single grade tapi kok zero stability-nya rendah gitu ya. Jadi itu alasannya mengapa kok penulis nggak pakai oli gear untuk gear, nggak rekomendasi. Yang satu olinya cepet encer, terutama merek Rorot ya. Terus yang kedua aditifnya minim, yang merek Jumbo, merek GGI ya cuma ya juga termasuk Rorot ya. Jadi penulis pakai Rorot sebagai aditif oli mesin, penulis nggak merasakan jadi makin licin olinya, gak kerasa perubahan makin licinnya. Beda dari ketika pakai oli mesin. Padahal ya penulis pernah berpikir, oli gear kan katanya orang-orang aditifnya banyak, bisa jadi aditif oli mesin. Jadi olinya biar jadi lebih licin. Karena kan katanya, wah ZDDP-nya banyak oli gear itu, gitu ya. Gledek, gak kerasa, sama sekali nggak kerasa efek aditif. Nah kalau aditifnya minim, ya rugi kan pakai oli gear, karena ya oli gear itu dikatakan pakai aditif lebih banyak karena bebannya lebih besar. Satu, kalau olinya cepat encer itu ya jadi nggak bisa menahan beban, karena untuk menahan beban gesekan antara part logam yang bergesekan itu butuh kekentalan. Jadi kekentalan itu merupakan bagian penting dari kemampuan oli untuk mencegah logam saling bergesekan. Yang kedua, kalau gesekannya sudah kuat, ketika oli tidak lagi mampu menahan beban, itu harus ada aditif anti aus atau extreme pressure
yang jadi pelumasnya antara logam yang saling bergesekan secara langsung. Jadi kalau logamnya bergesekan secara langsung, itu harus ada aditif. Nah, ini ya jadi kuncinya. Olinya kekentalannya harus stabil hubungannya dengan pemakaian. Jadi kalau dipakai kencang itu nggak boleh jadi encer. Harus tetap kekentalannya, nggak turun, nggak makin encer. Yang kedua adalah aditifnya yang cukup. Nah, dari dua kriteria ini kita bisa memilih oli yang tepat untuk oli gear, untuk gear, yaitu satu, oli yang shear stability-nya bagus. Dua, oli yang aditifnya banyak. Nah, untuk ini ya, oli yang tepat ya oli diesel, dan enggak semua oli diesel. Olinya ini harus yang shear stability-nya kuat, yang biasanya ditandai dengan viscosity index yang kecil. Jadi kita cari oli yang speknya viscosity index-nya kecil. Nah, ini agak sulit ya, agak sulit karena ya kebanyakan oli sekarang itu ngejar viscosity index. Jadi viscosity index oli itu biasanya di atas 160, di atas 150. Itu termasuk sudah tinggi gitu. Padahal ya untuk oli gear nggak perlu ya yang namanya viscosity index tinggi. Gak ono yang istilahnya naik-naik, karena itu gear semua. Oli nggak harus melewati lubang-lubang lah. Kalau misalnya ada yang argumentasi, wah lubangnya ke mesin itu kecil, salurannya sebesar jarum gitu ya. Nah di gear kan nggak ada itu. Oli ya langsung kena gearnya, gearnya muter, oli ini muter. Nah makanya olinya ya bisa pakai kental. Tapi jangan salah ya, SAE 90 nya oli gear itu setara dengan oli SAE 40 dan SAE 50. Kok bisa gitu? Ya karena standarnya beda. Untuk oli mesin itu adalah J300, SAE J300. Untuk oli gear itu SAE J305 atau 306 ngono ya. Lali, engko lah tak ceritakan. Bisa dilihat di angka kinematic viscosity pada suhu 100 derajat Celcius bahwa oli gear itu emang yo angkanya beda. Angka 90 itu kinematic angkanya sekian sampai sekian, yang ringnya itu overlap dengan SAE 40 dan SAE 90 nya oli mesin. Ya wis, balik olinya harus tahan kekentalannya, viscosity index-nya nggak usah nyari yang tinggi, nyari yang rendah. Terus habis itu aditifnya banyak. Itu ya kuncinya. Aditif banyak ini gimana kita taunya? Ya mungkin bisa dari itu ya, dari uji analisa partikel. Misalnya, oh sulfurnya 1200 ppm, apa maneh zincnya misalnya 1000 ppm, ya sekitar seperti itu ya. Nah ini barusan juga penulis rasakan ya. Jadi sebelumnya penulis itu pakai oli Winggear. Winggear itu adalah oli khusus untuk gear. Winggear 90 ya. Harganya sudah piro larang. Nah, pakai Winggear kalau misalnya nanjak, jalan agak nanjak, terus digas agak kuat sedikit, sering bunyi tik 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 ya. Bahkan untuk mulai dari berhenti sampai jalan sering bunyi tik 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 gitu. Nah ini sekarang penulis sudah pakai oli diesel. Oli diesel merek SPC SDM. Dan ya ternyata pakai SPC SDM ini
bunyi tik-tik itu jadi nggak kedengar lagi ya. Nah unik kan ya, yang satunya oli gear khusus gear, satunya oli diesel HDEO standar lama ya, yang memang sebelumnya pernah penulis uji halus suara mesinnya ketika dipakai sebagai oli mesin, halusnya banget ya. Nah pakai oli yang bikin mesin suaranya halus, ternyata juga bikin halus juga ketika dipakai sebagai oli gear. Kekentalannya SPC SDM itu SA40 kalau nggak salah ya, Mega 15W40, boh lali. Tapi yang jelas pakai oli gear enak ya. Kalau dari sisi kekentalan ya anggap baik setara SAE 90 lah. Ironinya itu ya, ironinya pakai oli diesel yang harusnya untuk mesin, ternyata dipakai oli gear jauh lebih baik daripada oli gear. Ya itu sih kalau menurut penulis. Jadi kriterianya kalau memilih oli mesin, ya oli mesin yang kalau dipakai ngebut kekentalannya nggak cepet turun, ngebut atau jarak jauh kekentalannya nggak cepet turun. Yang kedua adalah bikin suara mesin halus di semua RPM, baik RPM rendah maupun RPM tinggi. Dan ini penulis ngomong oli motor ya, karena kalau di mobil sulit sulit untuk tahu halus enggaknya ya. Kalau di motor, baik motor laki atau motor matic, lebih mudah ya nyari halusnya. Jadi itu ya kalau menurut penulis kriteria oli mesin yang cocok dipakai sebagai oli gear. Jadi olinya tinggal cari yang dipakai ngebut tetap halus suara mesinnya, dipakai pelan atau kencang tetap halus suara mesinnya. Untuk soal keamanan mungkin ada yang ngomong, oh kalau aditifnya terlalu banyak resiko merusak merusak kuningan. Kalau untuk ini menurut penulis nggak usah khawatir mestinya ya, karena untuk oli mesin juga ada tes copper strip kalau nggak salah namanya. Jadi kalau oli mesinnya genah ya nggak akan merusak kuningan. Ya wes lah itu saja ya, rekomendasinya seperti itu ya. Silahkan coba-coba oli sendiri mana yang enak gitu ya. Kalau untuk penulis ini, yang penulis tahu oli yang cukup stabil, aditifnya banyak. Kalau yang penulis ingat ya cuma 2, yaitu oli SPC SDM yang penulis pakai sekarang sama Meseran B40. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.